Selamat datang kembali di channel kami Cemerlang. Pada video kali ini saya akan membahas dampak dari kekurangan vitamin D. Vitamin D adalah nutrisi yang sangat penting memiliki efek kuat di seluruh tubuh. Namun terlepas dari pentingnya, banyak orang sepertinya tidak mendapatkan jumlah yang memadai. Faktanya, lebih 40% orang dewasa, serta sekitar 1 miliar orang di seluruh dunia, kekurangan vitamin D. Mengapa demikian? Nah, sangat sedikit makanan yang mengandung vitamin D, dan sebagian besar sebenarnya diproduksi di kulit Anda sebagai respon terhadap sinar UV dari matahari. Itulah mengapa terkadang disenut vitamin sinar matahari. Alasan lain kekurangan vitamin D adalah karena sulit diidentifikasi. Sulit untuk mengetahui apakah gejala tertentu sebenarnya disebabkan oleh kadar vitamin D yang rendah atau hal lain. Jika Anda khawatir apakah Anda mendapatkan cukup vitamin D, berikut beberapa dampak yang menunjukkan bahwa Anda mungkin membutuhkan lebih banyak. Yang pertama, sakit otot. Vitamin D berperan penting dalam mendukung fungsi otot. Saat metabolisme, vitamin D memasuki otot Anda dan memastikan kontraksi otot yang tepat. Ini juga penting untuk membangun otot. Namun, jika Anda mengalami nyeri otot yang bukan karena aktivitas, itu mungkin kadar vitamin D yang tidak mencukupi. Faktanya, penelitian telah menetapkan bahwa nyeri otot kronis yang tidak responsif terhadap pengobatan seringkali disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Yang kedua, tulang sakit. Tulang Anda berhenti tumbuh setelah Anda mencapai usia dewasa, tetapi jaringan tulang tua secara teratur diganti jaringan baru. Vitamin D sangat penting untuk memastikan penggantian jaringan tulang, dan kekurangan yang serius dapat menyebabkan tulang menjadi lunak. Kondisi ini dikenal sebagai osteomalacia atau ritis dewasa, dan dapat menyebabkan osteoporosis. Karena nyeri otot dan nyeri tulang seringkali mirip satu sama lain, penting untuk mengetahui cara membedakannya. Nyeri otot biasanya terkonsentrasi di satu lokasi tertentu, dan diperparah oleh aktivitas fisik. Namun, tulang yang sakit dirasakan sebagai nyeri yang menembus dan menyebar luas. Yang ketiga, kelelahan. Gejala ini sering diabaikan, karena kita cenderung mengaitkan dengan sejumlah hal yang berbeda. Konon tubuh Anda membutuhkan vitamin D untuk menghasilkan energi, dan kekurangannya bisa membuat Anda merasa lelah dan lesu sepanjang hari. Kekurangan energi ini juga dapat menyebabkan Anda mengadopsi perilaku negatif, yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan Anda. Jadi, dengarkan tubuh Anda. Jika Anda menyadari bahwa Anda merasa lesu dan tidak tahu mengapa, Anda mungkin hanya perlu mendapatkan lebih banyak vitamin D. Yang keempat, daya tahan berkurang. Jika Anda aktif secara fisik, tetapi daya tahan tubuh Anda menurun tanpa alasan yang jelas, kadar vitamin D yang rendah mungkin menjadi penyebabnya. Seperti yang saya sebutkan di poin sebelumnya, vitamin D berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan energi. Ini terutama berlaku untuk daya tahan tubuh. Orang yang aktif secara fisik juga bisa mengalami penurunan daya tahan tubuh, meski mendapat sinar matahari yang cukup setiap hari. Untungnya, jika penyebabnya adalah kekurangan vitamin ini, daya tahan tubuh akan segera meningkat begitu level Anda kembali normal. Yang kelima, suasana hati rendah. Vitamin D tidak hanya merupakan faktor penting dalam kesehatan otak Anda, tetapi juga mempengaruhi suasana hati Anda. Area otak Anda yang berhubungan dengan suasana hati memiliki reseptor vitamin D. Oleh karena itu, kadar vitamin D yang rendah dapat mempengaruhi sel-sel otak Anda secara signifikan. Sementara penelitian masih dilakukan, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa vitamin D dapat meningkatkan neurotransmitter tertentu di otak yang disebut monoamina. Ini termasuk zat merasa nyaman seperti serotonin dan dopamin. Tidak memiliki cukup bahan kimia ini di otak Anda dapat menyebabkan Anda merasa sedih dan bahkan depresi. Ini juga mengapa banyak orang mengalami suasana hati yang rendah di musim dingin. Suatu kondisi yang disebut gangguan afektif musiman, yang setidaknya sebagian disebabkan oleh kurangnya sinar matahari selama bulan-bulan masa dingin. Yang keenam, masalah tidur nyenyak. Telah ditemukan bahwa vitamin D juga berperan dalam mendapatkan tidur yang nyenyak di malam hari. Hubungan yang tepat antara tidur dan vitamin D belum pasti,
Namun penelitian tampaknya mengaitkan kualitas tidur Anda dengan kadar vitamin D. Hubungan ini mungkin ada hubungannya dengan reseptor vitamin D di otak yang mengontrol tidur. Reseptor yang menerima jumlah yang tidak mencukupi, bekerja kurang efisien dari yang seharusnya. Dan ini dapat menyebabkan kualitas tidur buruk. Yang ketujuh, kepala berkeringat. Ketika suhu tubuh Anda melebihi 98,6 derajat Fahrenheit atau 37 derajat Celcius, Anda berkeringat untuk menurunkan suhu tubuh Anda. Ini biasanya sepenuhnya dialami. Keringat bahkan berfungsi untuk menghilangkan racun yang berkumpul di sel-sel lemak kulit Anda. Namun, jika kepala Anda berkeringat sementara bagian tubuh lainnya tidak, itu bisa menjadi indikasi bahwa Anda mungkin tidak mendapatkan cukup vitamin D. Yang kedelapan, rambut rontok. Pertumbuhan folikel rambut dirangsang oleh vitamin D. Ketika sehat, folikel rambut mempertahankan volume rambut. Tentu saja, alami kehilangan rambut sering bertambahnya usia. Tetapi orang juga bisa mengalami kerontokan rambut karena kekurangan vitamin D. Ini terutama berlaku untuk wanita. Penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara kadar vitamin D yang rendah dan alopecia, yang merupakan penyakit otoimun yang menyebabkan bercak botak. Yang kesembilan, luka sembuh perlahan. Jika Anda terluka dan luka Anda membutuhkan waktu lama untuk sembuh, kekurangan vitamin D dalam tubuh mungkin menjadi penyebabnya. Vitamin D memainkan peran penting dalam membangun kembali kulit, jadi jika tidak mendapat cukup, penyembuhan jadi lebih lambat. Ini bisa sangat bermasalah setelah operasi dan juga dapat menyebabkan jaringan parut yang lebih jelas. Yang ke-10, pusing. Vitamin D memainkan peran penting dalam berfungsinya telinga Anda. Vitamin D telah menunjukkan bahwa terdapat reseptor vitamin D dalam sistem transportasi saluran kalsium yang terletak di telinga bagian dalam. Ini berfungsi dalam menjaga keseimbangan kalsium yang tepat. Ketika kristal kalsium yang terletak di telinga bagian dalam Anda copot, Anda dapat mengalami serangan pusing tiba-tiba atau sensasi berputar, serta mual, di antara gejala yang tidak menyenangkan lainnya. Kondisi ini disebut benign paroxysmal positional vertigo. Dan ada banyak bukti lainnya yang menghubungkan dengan rendahnya kadar vitamin D. Yang ke-11, masalah jantung. Mungkin salah satu faktor resiko penyakit jantung paling diremehkan adalah vitamin D. Namun, semakin banyak bukti tampaknya menunjukkan bahwa kadar yang tidak mencukupi dapat secara drastis meningkatkan kemungkinan penyakit jantung. Tampaknya juga ada hubungan dengan tekanan darah tinggi. Menurut sejumlah studi penelitian besar, kadar vitamin D yang rendah dapat menggandakan risiko terkena stroke, serangan jantung atau komplikasi jantung lainnya. Yang ke-12, berat badan berlebih. Vitamin D diyakini mengoptimalkan kemampuan tubuh Anda untuk menyerap nutrisi penting seperti kalsium, yang penting tidak hanya untuk kesehatan tulang, tetapi juga untuk metabolisme yang sehat. Ini membantu tubuh Anda membakar lemak. Penelitian menunjukkan bahwa obesitas meningkatkan kebutuhan tubuh akan vitamin karena jumlah jaringan lemak yang lebih tinggi. Selain itu, orang dengan lingkar pinggang yang lebih besar mengalami kesulitan mengubah vitamin D menjadi bentuk yang lebih bermanfaat. Dan mungkin memerlukan hingga 3 kali jumlah dari orang dengan rata-rata untuk menjaga tingkat kesehatan. Yang ke-13, infeksi berulang. Kadar vitamin D memiliki efek langsung pada kesehatan sistem kekebalan tubuh Anda. Ketika tubuh Anda dapat memprosesnya dalam jumlah yang cukup, sistem kekebalan Anda tetap kuat dan mampu melawan infeksi dan penyakit sebagaimana mestinya. Tidak mendapat cukup vitamin ini dapat mengakibatkan konsekuensi serius. Secara drastis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda, membuat Anda rentan terhadap infeksi berulang dan penyakit kronis. Yang ke-14, mengurangi fungsi kognitif. Bentuk aktif biologis vitamin D telah terbukti memiliki efek pelindung saraf. Artinya, vitamin tersebut sebenarnya membantu dalam menjaga fungsi saraf yang sangat penting agar otak Anda dapat bekerja dengan baik. Penelitian sangat menunjukkan bahwa kekurangan vitamin ini merupakan faktor signifikan dalam penurunan kemampuan kognitif. Faktanya, ada indikasi yang jelas bahwa kadar vitamin D yang rendah berhubungan dengan demensia dan juga Alzheimer. Selain itu,
Orang dewasa kekurangan vitamin D yang serius 4 kali lebih mungkin mengalami gangguan fungsi kognitif. Sementara kekurangan vitamin D adalah masalah umum di seluruh dunia, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan resiko yang lebih besar untuk memiliki kadar vitamin D yang rendah. Seperti yang sudah Anda ketahui, tubuh memproduksi vitamin D saat terpapar sinar matahari. Ini berarti Anda berisiko memiliki level rendah jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam ruangan. Baik di rumah atau di tempat kerja, tinggal di garis lintang utara atau selatan yang ekstrim, atau mengenakan pakaian yang tidak perlu disembunyikan. Mereka memiliki kulit lebih gelap secara alami menghasilkan lebih sedikit vitamin D, karena tingkat melanin yang lebih tinggi di kulit mereka sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi dari paparan sinar ultraviolet yang berlebihan. Namun demikian, jika Anda menduga bahwa Anda mungkin kekurangan vitamin D, penting untuk memeriksakan kadar darah Anda. Kabar baiknya adalah kekurangan vitamin D biasanya mudah diperbaiki. Anda dapat lebih sering terpapar sinar matahari, sertakan lebih banyak makanan yang kaya vitamin D dalam diet, seperti ikan berlemak atau makanan yang diperkaya seperti sereal, atau hanya mengambil suplemen. Itu bisa melakukan keajaiban bagi kesehatan Anda. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, berikan jempol dan bagikan ke teman-teman Anda. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi bel. Juga, pastikan Anda melihat video kami yang lainnya juga. Terima kasih sudah menonton.